Halo, selamat sore semuanya. Masih pada semangat ya? Sebenarnya mesti pakai bahasa Inggris sih, cuma audiens kan mostly dari Indonesia ya, jadi bahasa Indonesia aja ya. Oke, topiknya juga ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat ya, nggak terlalu teknikal sih, cuma introduce satu produk di Alibaba Cloud, namanya SDK One. Dia seperti apa, dipakai buat apa, kita bahas bareng-bareng lah. Oke, Em, perkenalan dulu lah. Oke, nama saya Rohibun, biasa dipanggil Roy, solution arsitek di Alibaba Cloud Indonesia. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana kita manage multi-cluster Kubernetes menggunakan produk atau service dari Alibaba Cloud, yaitu SDK One. Oke, agendanya simple aja. Balik ya, sorry. Agendanya simple. Pertama mengenai tren dari adopsi multi cloud computing. Kemudian nanti kenapa kita harus pakai SDK One. Kemudian skenario-nya terakhir nanti ada success story ya. Oke, mungkin teman-teman sekalian ada yang sedikit bertanya-tanya ya, kenapa kita harus pakai multi cluster Kubernetes? Biasanya kan kalau kita pakai Kubernetes, kalau enggak satu nodes ya, satu nodes untuk cover semuanya, atau multi nodes ada masternya, ada workernya gitu ya. Kenapa di sini kita bahas kok manage multi cluster Kubernetes? Ini dia jawabannya. Oke, nah ternyata berdasarkan riset terbaru, tren penggunaan multi cloud computing itu terus meningkat. Oke, sehingga banyak organisasi yang mengarahkan kebijakan mereka, IT mereka itu untuk mengadopsi multi cloud computing. Oke, dari data yang kita ambil dari IDC, kita bisa melihat bahwa justru tren penggunaan single cloud computing itu single cloud, satu provider itu menurun. Selebihnya yang multi cloud itu justru malah semakin meningkat. Multi cloud ini bisa dalam bentuk on-premise private cloud dengan hosted private cloud, atau on-premise private cloud, kita bangun private cloud ya di on-prem kita sendiri, kemudian kita integrasikan dengan public cloud, dengan Alibaba misalnya, atau on-prem hosted private cloud, kita hosting di mana gitu ya, di some provider, kemudian kita kombinasikan dengan public cloud, atau malah public cloud dengan public cloud yang lainnya. Sekarang tren ini justru semakin meningkat, benar ya? Mereka tidak hanya sekedar menggunakan satu cloud provider. Kenapa bisa begitu? Nah, ini banyak alasannya nih. Pertama, customer tidak mau kena vendor lock-in, tidak mau tergantung pada satu vendor. Mereka pengen memastikan bahwa aplikasi mereka itu bisa running di multi cloud vendor, bisa move dari satu ke satu lainnya, bisa lebih agile gitu ya. Kemudian salah satu alasan lainnya adalah biar nggak melebar. Cost optimization. Kita tahu lah private cloud, public cloud, kemudian apalagi hosted cloud itu punya skenario billing yang masing-masing, punya harganya masing-masing lah. Kalau kita develop private cloud, kita tahu capex-nya besar, opex-nya mungkin lebih kecil. Public cloud nggak ada capex, opex-nya dibanding dengan itu karena nggak ada capex ya akan lebih tinggi gitu kan. Nah, dengan mengkombinasikan semua ini, maka customer bisa expect untuk mendapatkan cost yang lebih rendah dibanding kalau kita hanya totally menggunakan satu cloud provider, either itu di lokal, di hosted, atau di public cloud. Itu salah satu alasannya. Kemudian alasan lainnya karena flexibility. Nah, aplikasinya bisa move ya dari satu tempat ke tempat lain, sudah tested gitu ya. Tetapi di samping ada benefitnya, ini juga ada risikonya.
Ada banyak risikonya, cuma mungkin nggak baca ya. Tetapi yang paling tiga risiko utama adalah pertama terkait dengan security risk. Kenapa? Karena multi cloud butuh koneksi, butuh apa ya? Butuh exposure lebih banyak gitu kan. Artinya security juga meningkat gitu kan. Udah gitu kita mesti maintain security tidak hanya di satu tempat, tetapi di banyak tempat. Artinya ada risiko yang timbul dari multi cloud adoption ini. Kemudian tentunya kalau kita ngomongin operation and maintenance, ini kalau ada teman-teman dari divisi operation, aduh maintain satu tempat aja itu sudah ribet. Gimana maintain workload di multiple cloud provider gitu ya. Ini pastinya juga kompleksitinya ini akan lebih meningkat. Dan yang terakhir yang paling major concern-nya adalah pada saat kita adopsi multi cloud, ini tentunya terkait dengan billing complexity ya. Yang sana billingnya begini, yang sini billingnya begini gitu kan. Bayarnya per bulan, yang sana beda lagi gitu kan. Kompleksitasnya akan naik. Oke. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa multi cluster management itu kadang-kadang kita perlukan karena inline dengan multi cloud adoption. Oke. Kemudian kalau kita sudah menggunakan multi cloud dan workload kita juga berjalan di atas Kubernetes cluster, artinya kita mesti maintain multiple clusters gitu ya. Challenge-nya apa? Ada banyak challenge yang biasanya kita akan dapatkan pada saat kita manage multiple cluster. Pertama, tentunya kita perlu satu tools untuk manage multiple cluster tadi itu. Satunya itu. Kemudian challenge lainnya adalah kalau kita punya multi cluster, artinya kita punya config file yang berbeda-beda gitu ya. Salah-salah kita harusnya deploy di A ke B atau kita harus maintain login ke yang A ke B gitu kan. Karena masing-masing cluster itu punya config filenya sendiri-sendiri. Itu salah satu challenge-nya. Belum lagi kalau nanti kita ngomongin terkait dengan resource scheduling. Kita distribute resource dari satu cluster ke cluster lainnya. Nah, untuk menjawab tantangan ini, kita punya satu produk namanya Alibaba Cloud Distributed Cloud Container Platform atau lebih singkat disebut dengan ACK1. ACK1 ini adalah cloud native platform yang didesain untuk membantu customer yang membutuhkan multi cloud environment, kemudian mereka juga membutuhkan multi cluster management, kemudian bisa juga digunakan oleh customer untuk distribute computing resources dan juga disaster recovery antar satu cluster dengan cluster lainnya. Dengan ACK1 kita bisa connect, kita bisa login ke multiple cluster hanya dengan satu config file. Tidak harus semua cluster kita simpan di klien kita. Kemudian kita juga bisa manage Kubernetes cluster, baik itu yang di Alibaba Cloud, di region yang sama, ataupun di region yang berbeda. Atau bahkan kita juga bisa manage Kubernetes cluster yang dideploy di data center atau bahkan di cloud provider sebelah lah simpelnya, gitu ya. Oke, dengan ACK1 itu nanti akan memberikan kita satu user experience yang konsisten. Kemudian ACK1 ini juga kompatibel dengan API dari Kubernetes ya, open source Kubernetes. Kemudian kita lihat challenge-nya kalau kita benefitnya kalau kita menggunakan ACK1 ini akan simplified hybrid cloud elasticity. Jadi kalau kita adopsi hybrid cloud, satu di on-prem, satu di Alibaba Cloud, dan semuanya running di atas platform di atas Kubernetes, ACK1 itu membantu kita untuk menjaga elasticity dari resource kita. Let's say kalau
kita punya satu aplikasi yang terdistribusi di on-prem dan di on-cloud. Pada saat trafficnya tinggi, nah kita bisa scale out Kubernetes cluster kita yang ada di Alibaba Cloud. Sementara yang di on-prem, mungkin karena keterbatasan resources, nggak masalah, keterbatasan resources, kebutuhan resources yang sifatnya sementara bisa kita provide dari Kubernetes yang ada di Alibaba. Kemudian dengan SCK1 kita bisa simplified cross-region application management. Ini karena SCK1 yang mana ya, sebentar. Ini karena SCK1 bisa manage cross-region. Kenapa cross region? Nah, ini banyak resource, banyak alasannya ini. Salah satunya adalah untuk meningkatkan fault tolerance, high availability. Kita tahu kita bisa membangun satu aplikasi yang memiliki zone level disaster recovery. Tetapi kalau aplikasi kita mungkin sangat sensitif terhadap availability, kita juga mesti membangun aplikasi kita itu biar region level disaster recovery. Nah, SCK1 ini bisa digunakan untuk memanage aplikasi kita untuk didistribusikan tidak hanya di dalam satu region, tetapi juga di cluster di region yang berbeda. Kemudian dengan SCK1 kita bisa optimize multi-cluster resource scheduling. Kita bisa atur kapan harus scale up, scale down resourcesnya. Number of nodes-nya misalkan di salah satu cluster dengan menggunakan SCK1. Kemudian dengan SCK1 kita bisa melakukan data backup and restoration. SCK1 dilengkapi satu tools, di mana dengan tools ini kita bisa membackup aplikasi kita. Aplikasi kita deployment, termasuk juga nanti ingress-nya, bahkan termasuk juga volumes-nya, sehingga high availability dari aplikasi kita bisa terjaga. Oke? Next, feature-nya apa aja sih? Nah, ini feature-feature dari SCK1. Pertama, kita bisa menambahkan cloud resources ke dalam data center, di on-premise data center, sehingga jika terjadi spike di aplikasi kita, maka kita bisa menambahkan resource yang kita ambil dari Alibaba Public Cloud. Sehingga walaupun resources di data center kita tidak mencukupi, ini bisa di-cover oleh resources yang ada di Alibaba Cloud. Kemudian, fitur lainnya terkait dengan disaster recovery, SCK1 dilengkapi dengan backup tools. Kita bisa schedule backup, restore-nya juga gampang, sehingga kita bisa menjaga data konsistensi dari aplikasi kita. SCK1 juga dilengkapi dengan security capabilities. Kita bisa melakukan security check, tidak hanya di level aplikasi, bahkan sampai ke node inspection. Ini juga bisa kita gunakan untuk checking deployment kita. Misalkan harus running dengan user siapa, kemudian privilege seperti apa. Ini bisa kita gunakan menggunakan fitur-fitur yang ada di SCK1. Kemudian fitur lainnya adalah SCK1 juga support Cloud Native Product and Services yang di-provide oleh Alibaba Cloud. Ini support dengan TerDB, Message Queue, kemudian TIDB, dan service-service lainnya dari Alibaba Cloud. Kemudian in term of Kubernetes resources, SCK1 bisa kita gunakan untuk resource orchestration. Resource-nya apa aja yang bisa di-orchestrate sama SCK1, itu termasuk juga dengan deployments yang kita bikin, stateful set, service, ingress, config maps, security, kita bisa doing canary release di multi-cluster yang kita manage. Kemudian in term of observability, SCK1 provide multi-cluster monitoring, karena SCK1 juga integrated dengan Prometheus monitoring, tadi sudah dijelaskan ya lebih detail mengenai Prometheus monitoring. Kemudian SCK1 juga integrate dengan application performance monitoring, tadi sudah dibahas juga, dan juga integrate dengan log service. Ini solusi untuk logging dari Alibaba Cloud. Jadi kalau selama ini kita punya aplikasi, kita punya infrastructure, kita butuh satu log solution, kita punya service namanya log services. Log services ini gunanya, fungsinya
tidak hanya untuk menyimpan log, tetapi bisa digunakan untuk reporting atau untuk alerting. Kita bisa buat matrix untuk bisa bikin alert based on metric tertentu dari log yang kita centralize di log services. Kemudian ACK1 juga provide multi-dimension observability. Pertama global view, jadi kita bisa punya satu dashboard yang itu bisa dari situ kita bisa melihat beberapa metrik dari cluster-cluster kita yang terhubung dengan SDK1. Jadi kita nggak perlu satu-satu gitu ya, klik di satu cluster kemudian kita lihat ada satu dashboard yang dengan ini kita bisa melihat insight dari seluruh cluster yang kita integrasikan dengan SDK1. Kemudian karena ada global view monitoring, global view observability, maka kita bisa create unified monitoring and alerting. Ada monitoring, pastinya kita bisa bikin alerting gitu kan. Kemudian selain itu, nah ini menariknya, ini dengan SDK1 ini juga bisa create multi-cluster cost analysis. Kita bisa tahu lah si namespace ini cost-nya berapa dolar atau si deployment ini cost-nya berapa dolar. Tapi ini cost ini hanya untuk insight ya. Artinya apa? Kalau sudah pakai Alibaba Cloud kan, di sini ada BD, bisa dapat kupon gitu kan, dapat kredit gitu kan. Nah ini tidak terreflect di sini. Ini harga ini dari actual cost-nya, bukan discounted cost gitu ya. Ya bear in mind lah bahwa multi-cluster cost analysis ini benar-benar based on price list, bukan berdasarkan discounted price. Jadi nanti kalau kok beda gitu ya, kok harganya lebih mahal yang kelihatan di sini, karena ini regardless of discount, regardless of kupon dan sebagainya, termasuk juga kredit. Oke? Udah ganti ya. Oke. Oke, Bud. Oke, in term of distributed cloud infrastructure, apa aja sih yang disupport sama SDK1? Jadi kita punya SDK1 untuk manage multiple cluster gitu kan. Nah dari mana aja cluster tadi itu? Pertama bisa jadi dari public cloud, either itu dari Alibaba Cloud, maupun dari cloud-cloud lainnya, tetangga sebelah gitu ya. Atau bahkan dari Kubernetes cluster yang kita bangun sendiri. Entah itu ada di data center, atau Kubernetes cluster yang kita bangun menggunakan ECS atau VM dari Alibaba Cloud. Oke. Kemudian ini juga support dengan Edge Nodes, kemudian support Apsara Stack. Apsara Stack itu adalah private cloud solution dari Alibaba Cloud. Jadi kalau selama ini kita kenal beberapa virtualization gitu ya, ABC lah, pastinya sudah cukup familiar ya. Nah, Apsara ini adalah solusi private cloud dari Alibaba Cloud. Simpelnya kita bisa membawa, kalau sudah familiar dengan Alibaba Cloud ya, Alibaba Public Cloud punya berbagai macam produk dan services, tetapi beberapa company mungkin tidak bisa adopsi public cloud karena mungkin satu atau dua hal terkait dengan regulasi, dia harus simpan datanya, termasuk juga sistemnya di on-prem mereka. Nah, kita bisa bawa solusi Apsara Stack namanya. Oke. Apsara Stack kita bangun Kubernetes di atasnya. Nah, kita juga bisa integrasikan dengan SDK1. Termasuk juga SDK Agility Edition, di mana ini terdistribut di multiple location ya. Oke. Next. Oke, apa aja sih services yang disupport oleh Apsara? Tadi kita sudah bahas di sebelah kiri, ACK1 support multi-cluster yang dia itu ada di self-managed data center, kemudian di public cloud yang lainnya, atau IoT, atau Edge, atau GPU, artinya cluster dengan specific resources, Kubernetes cluster. Tetapi ACK1 juga supported dengan service-service dari Alibaba Public Cloud service lainnya. Apa aja? Di IaaS, di Nodepool kita bisa pakai ECS untuk bangun cluster kita. ECS ini ada banyak pilihan ya, ada ECS,
ada Elastic GPU Services, VM yang sudah dilengkapi dengan GPU. Kalau kontainer kita memang butuh GPU resources, kita bisa pilih instance dengan GPU untuk membangun cluster kita. Kemudian support juga dengan Elastic Container Instance. Ini kalau kita butuh serverless Kubernetes, kita bisa menggunakan itu. SDK1 juga support Alibaba Cloud Observability Services, logging dan eventing. Kita bisa pakai log services, monitoring dan alerting, bisa menggunakan Prometheus monitoring atau Grafana dashboard. Kemudian untuk application performance monitoring sama tracing, kita bisa menggunakan Alibaba Real Time Monitoring Services. Kemudian SDK1 juga support untuk Alibaba Cloud Service terkait dengan governance and traffic scheduling. Kita punya microservice engine untuk Java microservice governance. Kemudian kita punya Service Mesh untuk multi-language microservice architecture, Alibaba Service Mesh. Kemudian untuk traffic dari atas ke bawah ya, dari internet ke aplikasi kita punya Global Traffic Manager, Load Balancer, aplikasi Load Balancer maupun Anycast IP. Kemudian SDK1 juga support FinOps untuk optimize cost yang mesti kita persiapkan untuk resources kita. Kemudian SDK1 juga support dengan data backup, disaster recovery, anti ransomware, dan juga data security. Nanti ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan terkait dengan backup. Nanti di level disk ada snapshot, kemudian juga ada HBR terkait dengan anti ransomware. Nanti kita punya security center, ada server guard yang ini bisa memberikan proteksi atau perlindungan di level VM atau di level ECS. Artinya bisa memberikan perlindungan di level worker node dari cluster yang kita bikin. Oke, skenario-nya tadi kita sudah bahas. Pertama, multi cluster management. Untuk create multi cluster management ada 3 komponen ya yang mesti kita persiapkan. Pertama, master instance. Jadi sebelum kita bisa create SDK1, kita harus create namanya master instance. Master instance ini yang akan digunakan untuk manage cluster-cluster yang akan terintegrasi dengan SDK1. Si master instance ini didesain based on open source project namanya Kubevela dan Open Cluster Management. Kemudian SDK1 ini, master instance ini di-develop, sudah di-maintain, sudah di-manage oleh Alibaba. Jadi kita nggak perlu manage level OS-nya atau bahkan level aplikasinya. Begitu kita klik, kita bikin master instance, tinggal tentukan region, VPC, dan feed suite-nya, nanti dia sudah ready. Nah, kalau master instance sudah ready, next-nya nanti ada associated cluster atau cluster yang kita asosiasikan dengan master instance yang sudah kita create. Kita bisa associate cluster, baik itu yang ada di region yang sama dengan master instance maupun di region yang berbeda. Dari Jakarta ke Singapura misalkan atau Jakarta ke Malaysia. Yang penting si cluster ini masih satu account dengan master instance. Kalau beda gimana? Kalau beda nanti ada registered cluster. Cluster ini bisa di cloud atau bisa juga di data center. Nah, untuk bisa register cluster kita harus create proxy di account di mana master itu berada. Nah, setelah proxy itu kita jadi, nanti dia ada satu service account yang harus kita deploy di cluster yang akan kita register. Setelah service itu kita deploy, baru kita bisa register cluster itu ke master instance atau ke SDK1. Oke? Benefitnya apa kalau next. Biar nggak terlalu lama. Benefitnya apa? Kalau kita menggunakan multi cluster management, ada banyak benefit ya. Ada kita bisa maintain resources across region, tidak hanya single region. Kemudian kita bisa melakukan job distribution, tidak hanya di dalam satu cluster, tapi di multiple cluster. Kenapa? Karena kita bisa manage multiple cluster hanya dengan satu connection config ya. Itu lebih simpel.
Kemudian kita juga bisa mengatur resource quota untuk tenants di kelas yang berbeda. Selain kuota, kita juga bisa mengatur permissions untuk tenant di cluster yang berbeda. Kemudian untuk application and traffic distribution. Oke, nextnya berikutnya adalah use skenario-nya terkait dengan multi cluster. Ini adalah disaster recovery. Jadi di ACK1 ada satu fitur namanya backup center. Dengan backup center ini kita bisa dengan mudah, tadi sudah jelaskan ya, kita bisa dengan mudah membackup aplikasi kita, deployment kita tinggal tentukan di namespace yang mana, deployment yang mana. Nanti pada saat kita create backup, ini semua komponennya, bahkan termasuk volumesnya itu akan terbackup. Oke, kita bisa tentukan namespace-nya, kemudian deployment-nya. Nah, backup ini akan disimpan di OSS, di backup ini akan disimpan di backup vault. Backup vault itu di belakang layarnya adalah OSS. Karena OSS-nya ini kita hanya perlu bayar per usage, bukan per capacity, maka backup solution ini kalau secara cost akan jauh lebih efisien. Kemudian setelah kita punya backup point, kita bisa restore, kita bisa restore ke any cluster yang terconnect dengan ACK1. Bisa itu ke on-premise atau bisa juga ke region yang berbeda. Tentunya kita juga bisa restore ke cluster yang sama dengan source-nya. Kita bisa restore ke namespace yang sama atau namespace yang berbeda. Nah, dengan backup center ini kita bisa gunakan untuk cloud migration, untuk data disaster recovery, ataupun application disaster recovery. Kita juga bisa membuat satu active geo redundancy solution menggunakan ACK1. Kita punya satu specific policy policy yang kita bisa gunakan untuk active geo redundancy. Ini bisa melibatkan multiple zone dan multiple region ya. Kita bisa integrate nanti dengan global traffic manager untuk mendistribusikan traffic yang masuk ke aplikasi kita, sehingga active geo redundancy dari aplikasi kita bisa kita peroleh. Next, hybrid cloud clusters. Jadi dengan ACK1 kita bisa membuat satu hybrid cloud cluster solution. Ini dengan cara meregister external cluster ke dalam ACK1 sehingga kita punya hybrid cloud solution. Benefitnya apa? Benefitnya kita bisa memanage cluster yang ada di data center, tentunya dengan fitur-fitur yang ada di ACK1. Kemudian ini terkait dengan resources, karena hybrid pada saat resourcesnya tinggi, di on-prem kita terbatas, nah kita bisa menggunakan on-demand scaling untuk cluster yang ada di cloud. Kemudian ada observability yang lebih meningkat, tadi karena terintegrasi dengan multiple services ya, termasuk juga dengan application performance monitoring, promises monitoring dan sebagainya. Kemudian security enhancements karena kita punya satu fitur untuk melakukan beberapa security checking ya, termasuk juga node inspection, kemudian deployment inspection dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan development and testing. Jadi kita bisa running development katakanlah di on-prem, kemudian nanti productionnya karena butuh resource yang lebih gede, kita bisa running di Alibaba Cloud, sehingga hybrid cloud cluster ini bisa bisa lebih mudah di-maintain menggunakan ACK1. Oke, kemudian kita juga bisa membangun aplikasi yang terdistribusi ke multiple region ya. Benefitnya yang bisa kita dapatkan nanti kita bisa melakukan deployment satu aplikasi, tidak hanya satu region tetapi region yang berbeda. Ini salah satu benefitnya untuk mendapatkan active geo redundancy deployment. Kalau ada disaster recovery di level region, maka aplikasi kita masih bisa diakses karena aplikasi kita juga terdistribute ke multiple location. Ini
uh, biasanya digunakan oleh customer yang memang sangat sensitif terhadap availability. Biasanya untuk aplikasi yang lebih ke arah revenue generation. Sehingga dia pengen punya multiple disaster recovery, tidak hanya zone level, data center level, tetapi sudah region level. Oke, terakhir success story. Siapa yang sudah pakai SDK1? Ini ada satu customer, Youku dari China. Youku adalah the biggest online video hub. Sebelumnya mereka itu menggunakan centralized data center di on-prem mereka. Kemudian karena bisnisnya terus grow, solusi centralized data center ini sudah tidak ideal. Kemudian mereka menggunakan ACK at Edge dari Alibaba Cloud untuk mendistribusikan resource mereka di multiple cluster di beberapa lokasi. Benefit yang mereka dapatkan adalah pertama terkait dengan resource scaling ya, ada auto scaling. Mereka memanfaatkan fitur ini dari cloud, dia bisa reduce cost, hardware cost sampai dengan 50%. Jadi yang sebelumnya kalau ada temporary traffic yang meningkat, mereka sudah tidak lagi perlu investasi di hardware, cukup pakai resource yang ada di Alibaba Cloud, karena tidak harus long term commitment, tidak harus bayar terus menerus, sehingga secara cost lebih efisien. Kemudian benefitnya mereka juga bisa meningkatkan latensinya, bisa reduce latency mereka sampai dengan 70% karena mereka menggunakan backbone network dari Alibaba Cloud untuk manage cluster mereka yang ada di edge location. Oke, itu yang bisa sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, memberikan gambaran apa sih yang kita butuhkan kalau memang kita harus bekerja dengan multiple cluster Kubernetes. Kita bisa menggunakan SDK1 untuk mempermudah operasional kita. Oke, terima kasih. Selamat sore. Thank you.